Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, alhamdulillah baik. Jadi hari ini ya kita akan melaksanakan diskusi ya terkait Ya, dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas 8 ya. iya, Iya. betul. Dengan topik apa ini Bu? Topiknya kira-kira. Rencananya topik yang saya akan bawakan itu sesuai dengan materi yang sudah berjalan di kelas 8 9 itu tentang grafik fungsi linear. Eh, Tujuan pembelajarannya di situ setiap siswa atau semua peserta didik diharapkan bisa menggambar grafik fungsi linear dengan langkah-langkah yang sudah ada. ya jadi materinya topik fungsi linear. Kemudian tujuan pembelajarannya apa tadi? Siswa Siswa dapat diharapkan bisa menggambar grafik fungsi linear. intinya menggambar grafik fungsi Iya, linear begitu ya. Ya, jadi kira-kira eh, apa metode pembelajarannya menggunakan metode apa iya. ini, Bu? Jadi metode pembelajarannya itu saya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau Mm-mm. problem project learning. Hmm. Iya. Nanti akan dibagi kelompok begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi karena di kelas itu pertama saya sudah melakukan eh, pra pretest, Mm-mm. tes kemampuan awal di mana Mm-mm. saya sudah kelompokkan sesuai dengan tingkat Tingkat kemampuannya. kemampuannya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi nanti siswa akan dibagi berdasarkan kelompok sesuai dengan tingkat pemahamannya. Iya. eh di dalam satu kelas itu ada berapa siswa, Bu? Iya, kebetulan di kelas 8 9 itu Oh, ada 32 89 ya. siswa. Iya. 32. Nah, Berarti satu kelompok ada berapa orang kira-kira? jadi di sana dibagi 6 kelompok. Hmm, Jadi rata-rata 5, ada lima. yang 6, Oh, ada ada yang yang 6 lima, ada yang orang enam. satu kelompok. Kira-kira cukup efektif ya kalau Iya, 5 sampai insya 6 Allah kelompok. diusahakan dia semua siswa itu Hmm. bisa eh, melakukan Hmm. pekerjaan atau bisa efektif dalam kerja kelompok. Hmm. Berarti kalau berbagi kelompok, kemudian di sana sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, berarti fokus pengembangannya ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya? Iya, betul sekali. Betul ya, luar biasa. Saya kira ini menarik sekali karena pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi pembelajaran yang saat ini sementara guru-guru ini sementara membahasnya ya begitu Iya. artinya bagaimana kita ini bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan saya kira memang ini perlu kita laksanakan karena kita pahami bahwa di dalam kelas kita siswa kita itu berbeda-beda begitu ya dari Iya. sisi kemampuan, dari sisi gaya belajar dan kesiapan belajarnya. Oke, jadi atau mungkin punya strategi lain Bu selain berdiferensiasi kira-kira apa itu Bu? Iya, jadi di sini saya kembangkan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dikelompokkan terus saya menggunakan media itu ada beberapa macam. Yang pertama bisa saya tampilkan GeoGebra ya. GeoGebra itu ditampilkan pada menggunakan infocus. Terus ada juga yang manual. Yang manual ini saya rasa sangat efektif karena siswa itu bisa langsung praktek, kita buatkan grafik di papan, baru mereka langsung menentukan titik koordinatnya langsung di papan. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu sudah nanti akan menyiapkan ini ya, GeoGebra aplikasi ini ya, aplikasi pembelajaran matematika, menggambar grafik, kira sangat cocok. Kemudian berarti juga nanti ada LKPD. Iya, LKPD. jadi penjelasan singkat, tanya jawab singkat, terus setelah itu dibagikan LKPD, sehingga siswa itu masing-masing kelompok mereka antusias dalam mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Baik, ya luar biasa ya itu strateginya ya. Di dalam kegiatan pembelajaran juga biasanya ada kompetensi sosial emosional di mana siswa itu diajak untuk memiliki kemampuan kompetensi sosial dan emosional. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan terkait dengan hal itu? Iya.
Jadi untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional itu saya akan memulai pembelajaran dengan sesi diskusi singkat. Luar biasa. Yaitu bagaimana mereka bekerja sama, saling menghargai pendapat, bergotong royong. Ya, di situ Intinya anak-anak ini diajak untuk menghargai pendapat temannya ya, karena kan di sana ada diskusi begitu Bu ya. Iya. Kira-kira kapan ini pelaksanaan pembelajaran ini? Iya, jadi rencananya nanti sesuai dengan jadwal mengajar saya di kelas 89 itu pada hari Rabu yang akan datang, yaitu pada jam pertama untuk di sekolah kita itu yaitu jam 7.00 sampai dengan 8.20. Wah, luar biasa. Baik Bu, terima kasih ya atas diskusi kita hari ini. Kira-kira apa harapan yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita? Oke. Dari diskusi praobservasi ini saya sangat berterima kasih sekali sudah dipercayakan oleh Pak Ilham. Saya sangat berharap dari observasi nanti saya bisa diberikan masukan bagaimana cara-cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bagus supaya anak-anak di kelas itu antusias dalam belajar. Itu yang saya sangat harapkan, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya ya, luar biasa, kita sama-sama belajar di sini ya. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi juga berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Semoga pembelajarannya lancar Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang kemarin kita sudah masuk di grafik fungsi linear. Nah, kemarin itu kita sudah belajar menggambar grafik fungsi linear yang mana jika nilai dari tingkat perubahan atau nilai A-nya sama, ya, itu adalah koefisien dari koefisien A1 sama dengan A2, maka grafiknya saling sejajar. Oke. Nah, berikutnya di sini Ibu Guru akan memberikan contoh soal yang lain yang mana ada hubungannya dengan menggambar grafik juga. Ya, yaitu Y sama dengan negatif 3X tambah 2 dan Y sama dengan sepertiga X kurang 3 misalnya. Jawab di kertas yang sudah disediakan. Oke. Di situ kita akan melihat bagaimana kalau tingkat perubahan atau nilai A-nya itu hasil perkaliannya sama dengan negatif 1. Bagaimana model grafiknya? Nanti digambar di situ ya. Satu lembar, satu kelompok. Terus keluar buku catat. 1, 2, 3, 4. Maju ke papan untuk menunjukkan salah satu titik koordinat yang sudah dibuat. Oke, silakan. Tiap-tiap kelompok itu anggotanya akan dibagi. 6 kotak itu dibagi 3 berarti 22. Misalnya yang pertama, untuk X-nya dengan negatif 3, maka untuk persamaan pertama, negatif 3 dikali negatif 3 ditambah 2 itu sama dengan 9 tambah 2 sama dengan 11. Itu yang X-nya sama dengan 0. Dengan X-nya sama dengan 2 untuk persamaan pertama. Yang kamu X-nya sama dengan 3. Oke.
Buka topimu itu. Otak akan mengisi setelah selesai dicakar. Sudah? Ya. Sih. Tabel pertama tinggal 30 menit. Langsung diisi saja di sini. Kan sudah dicakar toh? Oke, dapatkan angka 8 untuk kolom keduanya. Baris di kolom kedua. Oke. 5. Berikutnya. Maju nak, maju. Ayo. Nah. Kelompok 5 terakhir yang X-nya sama dengan 3. Silakan lanjut di persamaan 2. Di persamaan keduanya ya. Jadi X-nya sebagai variabel bebas diganti dengan negatif 3, maka diperoleh Y sama dengan 11. Ya, Ibu Guru akan membuat grafiknya ya, supaya masing-masing kelompok ada yang mewakili menentukan titik koordinat. Negatif 4. Negatif 3, X-nya diperoleh Y-nya sama dengan negatif 4. Anak-anak, sepertiga dikali negatif 3. Negatif 3 dibagi 3, negatif 1 dikurang 3 sama dengan negatif 4. X-nya negatif 2, pasti desimal dia. Desimal, atau bisa ditulis dalam bentuk desimal, bisa juga ditulis dalam bentuk pecahan saja, tidak apa-apa, supaya lebih gampang. Cakar. Negatif 11 per... Iya, boleh. Jangan duduk begitu, Dan. Ya Allah. Negatif. Kelompok ini mana? Tulis. Siapa yang mau maju? Kami. Yang 0. 0 itu ya, grafiknya. 4. Oh, tidak sampai. Ada yang 3,11. Perhatikan di sini. Ingat, titik koordinat itu adalah X, Y. Kalau titiknya di kiri, tepatnya di angka negatif 3. Setelah itu, itu di tentangan angka negatif 3. Kenapa harus ke atas? Karena pasangannya ada di bagian. Masuk di titik berikutnya. Kelompok 1, negatif 2,8. Kelompok 2, titik selanjutnya negatif 1,5. Negatif 2,8. Iya. Kelompok 3. Kelompok 4. Mana perwakilan kelompok 4? 2, negatif 4. Kenapa perempuannya 2 ini tidak pernah mau maju? 4. Kelompok 5, 3, negatif 7. 7. Negatif 7. Baik. Sambil digambar. Negatif 7. Pertama kita sudah itu bisa terbentuk biar hanya 2 titik koordinat saja ya, sudah bisa terbentuk sebuah garis. Setelah itu terakhir titik ke-6. Oke. Atas kiri turun ke bawah. Oke, mulai dari kelompok berapa dulu ini? Hanya 3 saja ini. Negatif 3, negatif 4, berarti di bagian sini. 3, negatif 2. Hitung dari tingkat perubahannya. Ya. Kalau tingkat perubahannya bernilai negatif, maka grafiknya dia miring ke kiri atas. Sebagai kesimpulannya, ya, nanti ditulis di lembar jawabannya masing-masing. Kita mau lihat A1-nya sama dengan negatif 3,
sedangkan A2-nya sama dengan 1/3. Maka kalau diperkalikan A1 dikali A2 itu -1. Kalau hasil perkalian tingkat perubahannya sama dengan -1, maka grafiknya itu berpotongan secara tegak lurus. Berpotongan secara tegak lurus. Oke, silakan lengkapi lembar jawabannya, diberikan keterangan masing-masing garis. Silakan dilengkapi. Waktunya tinggal berapa menit ini? Sudah selesai dikerjakan? Duduk. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini tentang menggambar grafik fungsi linear yang memiliki tingkat perubahan berbeda, ada yang bernilai negatif dan ada yang bernilai positif. Sudah cukup sampai di sini. Mungkin Ibu Guru akan menanyakan di kelompok ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang bisa? Oke, silakan Nak. Kesimpulannya adalah jika hasil perkalian nilai tingkat perubahan dua persamaan linear sama dengan -1, maka grafiknya berpotongan secara tegak lurus. Oke, bagus sekali ya. Jadi jika nilai pembelajaran hari ini bisa dipahami? Ya, menyenangkan ya? Ya, anak-anak sangat mengerti. Oke, terima kasih. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti tugasnya Ibu Guru akan kirimkan lewat WA. Jadi tugasnya itu yang sama, yang serupa seperti itu. Ada 2 persamaan, dibuat tabel titik koordinatnya. Setelah itu digambar grafiknya. Oke, silakan dikumpul lembar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ilham. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Bau-Bau. Saat ini di samping saya ada Ibu Haji Nurkala SPD dan Ibu pengajar praktik Ibu Fadila Marwan SPD. Pada kesempatan ini akan melaksanakan kegiatan diskusi pasca observasi ya dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Haji Nurkala SPD sebagai guru matematika di SMP Negeri 1 Bau-Bau. Assalamualaikum Ibu Haji Nurkala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Fadila sebagai pengajar praktik. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik Bu ya. Baik, pada sesi pasca observasi ini Bu, kita akan berdiskusi. Jadi tujuan kita itu adalah berdiskusi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan ya, kita evaluasi bersama, kemudian kita refleksi dan mendapatkan umpan balik begitu Bu dari kegiatan ini. Nah, baik Bu, yang pertama saya ingin bertanya terkait dengan perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih Pak Ilham. Jadi yang pertama itu setelah saya disampaikan bahwa akan diobservasi, saya terus terang merasa juga deg-degan kenapa mengajar harus ada yang amati seperti itu. Tetapi ternyata setelah berjalan di kelas, aman-aman saja, lancar-lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Iya, baik, terima kasih Bu ya. Jadi memang awalnya biasanya begitu sih secara umum ya, kita merasa terganggu begitu. Karena kan kalau kita mengajar biasanya tidak diamati. Nah baik, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang Ibu telah lakukan dan langkah-langkah atau tahapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan di kelas. Jadi seperti di pra-observasi yang lalu bahwa saya sudah menyampaikan di pembelajaran saya itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat kepada siswa. Seperti yang Bapak telah amati, saya kira di kelas yang saya ajarkan itu sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
Langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama-tama setiap materi baru atau ya setiap materi baru itu saya selalu melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar siswa atau kemampuan awal siswa sejauh mana dia menguasai materi tersebut. Karena meskipun mereka sudah kelas 8, materi-materi itu kalau untuk pembelajaran matematika itu selalu berkaitan. Mereka sudah dapatkan dasar-dasarnya dari SD, bahkan juga di kelas 7 mereka sudah dapatkan pengenalan dasarnya. Nah, jadi di situ dari hasil asesmen awal itu saya menemukan kelompok-kelompok siswa yang mana kebutuhannya itu berbeda-beda. Ada siswa yang sudah paham sekali atau paham utuh tentang materi tersebut. Ada juga siswa yang baru paham sebagian dan bahkan ada siswa yang belum paham sama sekali. Itu yang saya dapatkan. Ya, jadi langkah utama di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu berarti melaksanakan asesmen awal begitu Iya, ya. Saya kira itu juga betul sangat penting. Jadi dari hasil asesmen itu apa yang Ibu lakukan dalam merancang iya. pembelajaran? Oke. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan pembelajaran secara berkelompok ya. Itu dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini kelompoknya saya bagi heterogen dari hasil asesmen awal tadi, di mana dalam setiap kelompok ada siswa yang sudah paham seluruhnya, ada siswa yang baru paham sebagian, dan ada siswa yang paham atau belum paham sama sekali. Kegunaannya saya bagi kelompok secara heterogen ini supaya ada pendampingan pada setiap kelompok itu untuk siswa-siswa yang belum memahami materi tersebut. Iya, iya. Jadi istilahnya dalam kelompok itu ada kegiatan tutor sebaya begitu Bu Iya. ya. Oh iya, iya. Nah, jadi dalam pelaksanaannya Ibu, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa setiap siswa itu bisa memahami dari tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas? Iya, baik. Jadi setiap materi itu jelas ada tujuan yang harus kita inginkan dicapai oleh setiap peserta didik. Dengan adanya keberagaman peserta didik, di sini dengan pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan secara berkelompok, disitulah untungnya karena dari pembelajaran berkelompok tadi siswa yang belum paham sama sekali itu bisa didampingi oleh siswa yang sudah paham seutuhnya. Dengan kata lain, siswa yang paham sekali atau yang paham seutuhnya itu bisa menjadi moderator bagi siswa atau teman-teman yang belum paham sama sekali atau yang paham sebagian. Dengan bantuan juga saya guru, saya keliling mendampingi siswa-siswa dalam setiap kelompok. Dan pada setiap akhir pembelajaran itu saya selalu memberikan sesi refleksi untuk membuktikan atau melihat sejauh mana tujuan pembelajaran yang diharapkan itu dicapai oleh para peserta didik. Oh iya, iya. Jadi tujuan refleksi di sini sebenarnya adalah memastikan itu ya, memastikan bahwa anak-anak ini apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum begitu ya, termasuk melihat kondisi atau situasi siswa pada saat itu. Tapi Bu, saya terus terang juga pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan itu menarik dan memang itu mampu mengakomodasi kebutuhan siswa, tetapi tidak bisa dipungkiri ada tantangan gitu yang kita hadapi di dalam kelas. Kira-kira menurut Ibu ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tantangan apa yang Ibu dapatkan? Baik Pak, jadi untuk tantangan itu saya rasa pasti ada. Baik itu untuk siswa yang sudah paham seutuhnya, apalagi siswa yang baru paham sebagian atau yang belum paham sama sekali. Tantangan umum yang biasa kita hadapi itu di kelas itu adalah tentang waktu. Apalagi kurikulum merdeka ini matematika itu tinggal 2 jam pelajaran 1 kali pertemuan. Jadi mengenai waktu ini kalau misalnya setelah akhir pembelajaran mereka berdiskusi, sudah tampil, siswa yang sudah berkemampuan utuh ini atau yang sudah paham sekali berdasarkan asesmen awal tadi, kita berikan semacam
pengayaan atau soal hot yang tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Nah, jelas di situ mereka bisa menyelesaikan, tetapi kendalanya ada pada waktu tadi. Apalagi siswa yang kemampuannya baru sebagian atau bahkan yang belum sama sekali tadi. Mereka harus butuh pendampingan yang lebih ekstra sehingga waktu yang dibutuhkan itu harus lebih banyak. Oh iya, jadi di sini tantangannya adalah bagaimana mengelola waktu dengan baik, Bu ya. Ya, itu juga mungkin secara pribadi pernah saya rasakan begitu. Misalnya dari soal yang sebelumnya kita siapkan 2 soal atau 2 nomor, nah itu tidak memungkinkan, berarti solusinya mungkin bisa dikurangi waktu nomor soalnya begitu. Nomor soalnya atau nanti soal berikutnya dialihkan untuk mereka dia bisa lihat kembali di rumah. Oh, jadi Bu, solusinya dalam menghadapi tantangan itu adalah soal-soal yang diberikan yang tidak bisa diselesaikan karena waktu yang terbatas itu dijadikan tugas begitu, Bu ya. Tugas rumah, iya luar biasa, sangat baik, Bu ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi itu saya kira ini menunjukkan memang bahwa Ibu telah cukup menguasai konsep pembelajaran berdiferensiasi, dan saya pikir ini juga sangat menarik. Bagaimana dengan ini, Bu? Strategi yang ingin Ibu coba lakukan gitu, dari tantangan, dari situasi yang Ibu hadapi di kelas, mungkin ada strategi khusus gitu. Baik, jadi dari kurikulum ke kurikulum ini kita sebagai guru itu bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa mengajarnya begitu-begitu saja. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini, terus peningkatan teknologi, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya menginginkan kemajuan untuk pribadi saya. Untuk pembelajaran matematika itu nanti ke depannya saya akan aplikasikan dengan penggunaan teknologi. Misalnya mungkin sewaktu-waktu saya akan berikan kuisis kepada anak-anak. Terus saya untuk materi seperti yang saya sudah yang saya lakukan di observasi kemarin itu menggambar grafik fungsi linear itu saya bisa lakukan yang menggunakan aplikasi GeoGebra. Karena itu salah satu aplikasi yang sangat cocok untuk menggambar grafik fungsi linear. Harapan saya dengan menggunakan aplikasi itu, matematika itu menjadi kebutuhan utama siswa, menjadi pelajaran yang sangat diminati dan sangat menarik. Luar biasa. Apa yang telah Ibu sampaikan tadi memang benar menggambarkan bahwa memang Ibu ini sudah benar-benar memposisikan diri sebagai guru yang sesuai zaman begitu, Bu ya. Jadi saya kira cukup ya, Bu ya, diskusi kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi ya, menemukan beberapa referensi, inspirasi, sumber-sumber belajar yang relevan, dan teruskan diskusi pertemuan ini seperti ini, Bu. Saya kira itu, Bu, yang sangat luar biasa ya, sangat informatif dan inspiratif. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat juga berterima kasih.